Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nur Ajijah. Saya dari kelas B2 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 10121898. Di sini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran terdiri dari 4 jenis, yaitu ada Ta'riful Quran, yang kedua ada Asmaul Quran, yang ketiga ada Makanatul Quran, yang keempat ada Muqtada al-Iman bil Quran. Pengertian Al-Quran merujuk pada buku Al-Quran Hadis karya Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Sedangkan secara istilah, kalamullah adalah perkataan Allah yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa memiliki arti mutatabi, yang bermakna beruntun atau beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jarak. Selanjutnya ada Asmaul Quran. Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat. Di antaranya adalah yang pertama ada Alkitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Al-Huda, yaitu petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar, dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Selanjutnya ada Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Makanatul Quran, yaitu ada yang pertama Kitabun Naba'i wal Akhbar, kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 11. Selanjutnya ada Kitabul Hukmi wa Syariah, kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan isyarat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dia memerintah kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuen. Muqtada al-Iman bil Quran. Yang pertama ada tilawah. Seberapa dekat hubungan kita Al-Quran dapat dilihat dari seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Bacalah atau hatamkan Al-Quran setiap bulan. Ibnu Amr berkata, sungguh aku mampu lebih. Ia terus minta lebih hingga Nabi bersabda 3 hari. Selanjutnya ada tarbiyah. Quraniyah mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Dengan tarbiyah Quraniyah inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Beberapa tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, ataslimu li ahkamihi atau menerima dan tunduk pada hukum-hukumnya. Ketundukan umat Islam kepada Allah adalah menerima dan tunduk kepada keinginan dan hukum Allah dengan ikhlas dan penuh penerimaan, bukan ketundukan yang dilandasi oleh keterpaksaan. Iqamatuhu fil ardi, menegakkannya di muka bumi. Karena itulah Allah mengutus para nabi untuk mengajak manusia kepada kebaikan, dan itulah tanggung jawab muslim sekarang. Ad-da'watu la tali laihi, menyeru manusia kepadanya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia sebelum umat Islam untuk mendirikan agama, maka bagi umat Islam tuntutan itu juga berlaku. Sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.